tentang budidaya stroberi. Pupuk terbaik, nutrisi terbaik untuk tanaman itu berasal dari tanaman itu sendiri. Buatan pabrikan yang bisa kita produksi sendiri sebenarnya. Petani ketika bisa membuat perekat sendiri jauh akan lebih menekan biaya. Baik, kali ini kita akan berbincang dengan Gindo dan beliau nanti akan menjelaskan tentang budidaya stroberi. Bagaimana kita berbudi ke stroberi, bagaimana memberi daya ke stroberi sehingga tanaman ini nanti akan membalas guna. Betul. Akan berbudi kepada kita, akan begitu. Nah, itu intinya Gindo. Ini organik. Betul. Nah, bagaimana cara menyiapkan segala sesuatu untuk berorganik ria di kebun stroberi. Silakan Gindo. Terima kasih Pak. Ya tadi sudah disampaikan ketika kita sudah memuliakan tanah dengan menyiapkan media tanam yang bagus, yang lengkap unsur makro dan mikronya. Selanjutnya adalah terkait bagaimana setelah manajemen tanah adalah terkait pemeliharaan. Pemeliharaan nanti ada yang pertama terkait perawatan. Ya, sebenarnya ramuan kalau istilah guru kita, maka kita menggunakan bahan-bahan yang berasal dari apa yang kita budidayakan. Ya, jadi prinsip kami, prinsip alam itu adalah bahwa pupuk terbaik, nutrisi terbaik untuk tanaman itu berasal dari tanaman itu sendiri. Jadi ketika kita budidayakan stroberi, maka nutrisi yang seimbang itu berasal dari daun stroberi yang kalau kita lihat ada tong-tong, itu adalah olah-olahan ramuan-ramuan yang kita olah yang berasal dari tempat kita berbudidaya, mulai dari rumputan, dedaunan stroberi yang tidak layak konsumsi, maka kita kembalikan ke stroberi itu sendiri. Jadi kalau kita bagi fase vegetatif ketika di awal-awal, maka kita menggunakan daun stroberi, rumput yang kita fermentasi selama 2 minggu, kita dengan menggunakan leaf mold, dengan menggunakan starter tanah yang kita ambil dari rumpun bambu bisa, atau dari dedaunan yang sudah kita tumpuk bulanan, maka tanahnya bisa kita gunakan sebagai starter. Kita lihat pertumbuhannya masih kurang, maka biasanya dari pengalaman kami menggunakan sampah-sampah dapur. Ya, biasanya sampah-sampah orang pesta dan sebagainya biasa kami fermentasi. Itu mengandung nitrogen yang lebih komplit lagi. Ketika kami melihat itu belum cukup, maka langkah ketiga adalah menggunakan limbah ikan. 3 itu pupuk-pupuk vegetatif yang kita gunakan dalam perawatan stroberi. Selanjutnya di fase pembuahan generatif, kami menggunakan, ya ini seperti arang tulang yang kami jadikan abu, kami fermentasikan menggunakan kalsiumnya dari cangkang-cangkangan, serta kami berikan juga tanah humus untuk memperkaya mineral. Jadi pada fase ini biasanya kita lihat ke tanamannya. Ketika buahnya kurang besar, maka kita tambahkan unsur-unsur P seperti yang abu tadi, ya,
fase-fase generatif. Itu lebih kurang. Tapi tetap prinsipnya adalah pupuk terbaik dari tanaman itu berasal dari tanaman itu sendiri. Berasal dari dedaunan, daun stroberi, dan buah-buah stroberi yang entah itu digigit burung, semut yang tidak layak kita bawa ke pasar, kita kembalikan ke stroberi sebagai nutrisi tambahan. Selanjutnya adalah pengendalian hama. Pada dasarnya dalam pertanian organik, pertanian ramah lingkungan yang kita praktekkan, kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Perekatnya ya kalau biasa pakai sunlight ya bisa kita buat, atau kalau tidak memungkinkan ada juga lidah buaya yang bisa digunakan. Perekat sangat penting. Kalau dalam metode jadam atau metode yang kita pakai menggunakan, ya ini buatan pabrikan yang bisa kita produksi sendiri sebenarnya. Petani ketika bisa membuat perekat sendiri jauh akan lebih menekan biaya. Untuk fungisidanya kita menggunakan sulfur, ya, belerang yang coba kita larutkan dengan air dengan menggunakan prinsip-prinsip jadam sulfur. Ya, nanti lebih detailnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, dan sisanya ramuan-ramuan yang bisa kita buat ada dari surian, serai, kunyit, jahe, apa yang ada di sekitaran kita. Maka ketiga komposisi itu yang digunakan untuk menanggulangi efektivitas hama. Ya, nanti pencegahan ada dosis general yang umum lah. Terus ada nanti kalau memang kena serangan kita naikkan dosisnya dan sampai pada tahap itu sudah parah. Kita juga walaupun kita pernah diserang hama yang juga masif, ya tadi kembali ketika ya ikhtiar kita ya semaksimal mungkin sudah kita lakukan, tapi memang nggak terkendalikan, ya tadi peran media tanam itu kembali. Jadi tanam itu punya daya imun untuk kembali pulih. Ya. Jadi itu teman-teman. Jadi dalam pertanian organik ini kan kita bukan membunuh, tapi bagaimana hidup menjaga keseimbangan apa yang ada di ekosistem tempat kita budidaya. Oke, mungkin itu yang bisa kami bagikan, share. Nanti teknis-teknis apa yang tadi sudah disebutkan terkait 3 komponen penanganan hama tadi bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.